Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwanu rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih dilimpahi nikmat sehat dan sempat oleh Allah sehingga dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjamaah. Maka dari itu, mari kita bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan cara apa lagi mesti mensyukuri nikmat ini kalau bukan dengan mentaati sang pemberi nikmat. Kemudian salawat dan salam senantiasa pula hendaknya kita curah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dengan senantiasa berkirim salawat salam, semoga kelak baginda Rasul mengenali kita di antara miliaran manusia yang mengharap syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita sedang berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang di dalamnya lahir sosok mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kita semua kembali mengingat firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, ayat tadi tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sudah teramat sering para dai, para kiai, para ustaz menyampaikannya dalam berbagai kesempatan. Begitu sering hingga kita hafal bunyi redaksi dan maknanya. Jika kalian mengharapkan rahmatku, kata Allah, teladanilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas dan sangat mudah dipahami. Namun masalahnya, bagaimana kita hendak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara beliau sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita? Nah, disinilah letak pentingnya perayaan Maulid Nabi dilakukan. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Umumnya kita umat Islam setiap memasuki bulan Rabiul Awal selalu mengadakan satu pengajian khusus dalam rangka merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ada sebagian saudara-saudari kita yang tidak merayakannya. Kita hormati pilihan mereka. Tetapi bagi kita yang merayakannya,
mesti meyakini betul bahwa kegiatan Maulid Nabi sangat penting untuk dilakukan. Bagaimana tidak? Sebagai muslim yang hidup jauh di akhir zaman, yang tidak pernah sekalipun bertatap muka dengan Rasulullah, kita perlu untuk mengenal Rasulullah lebih dekat. Kita perlu tahu bagaimana beliau bermasyarakat, berumah tangga, bernegara, dan lain sebagainya. Hanya dengan begitu, kita akan bisa mengambil teladan dari beliau untuk kemudian menerapkannya dalam kehidupan. Kenapa para sahabat tidak merayakan Maulid Nabi? Karena mereka hidup bersama Rasulullah. Mereka menyaksikan langsung teladan-teladan dari Rasulullah. Sehingga ketika kemudian Rasulullah wafat, di hati dan pikiran mereka masih melekat kuat ingatan tentang Rasulullah. Lain cerita dengan kita yang hidup 14 abad kemudian. Segala hal tentang Rasulullah hanya kita dapatkan dari kitab-kitab sirah nabawiyah. Itu pun tidak semua kita punya dan mampu membacanya. Itulah kenapa kita adakan satu pengajian khusus yang di dalamnya dikupas lika-liku perjalanan hidup Rasulullah yang kemudian kita namakan dengan perayaan Maulid Nabi. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Sampai di sini muncul pertanyaan. Apakah hanya itu tujuan kita merayakan Maulid Nabi? Tentu saja jawabannya tidak. Selain untuk mengambil teladan, perayaan Maulid Nabi juga adalah usaha kita untuk memupuk rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nas ajma'in." Tidak sempurna iman salah seorang kalian hingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Selintas lalu, hadis tadi seakan mengajarkan kita untuk mencintai keluarga dan sesama manusia ala kadarnya saja. Namun, jika kita telaah lebih jauh, makna sesungguhnya justru sangat berkebalikan. Seseorang yang benar-benar mencintai Rasulullah, maka ia akan sepenuh hati mengikuti ajarannya. Dan Rasulullah mengajarkan bahwa salah satu amal yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Bahwa orang tua adalah pintu surga paling tengah, paling dekat, dan paling mudah untuk dijangkau oleh seorang anak. Rasulullah juga mengajarkan orang tua yang ikhlas mendidik anaknya lebih baik daripada ia bersedekah satu sok setiap hari. Dan juga Rasulullah mengajarkan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Singkat kata, seseorang yang benar-benar mencintai Rasulullah justru akan menjadi orang yang paling baik dengan orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah, melalui perayaan Maulid Nabi yang terus-menerus kita lakukan setiap tahun, kita berusaha untuk terus mengenal dan mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa tumbuh rasa sayang dan kian subur rasa cinta kita kepadanya. Lantas bagaimanakah caranya kita mengetahui bahwa cinta kita telah tumbuh kepada Rasulullah? Cara paling sederhana, kita bisa melihat dan menilai dari seberapa sering kita mengingat Rasulullah dalam keseharian kita. Man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Barang siapa mencintai sesuatu, niscaya ia akan banyak menyebutnya. Seberapa sering kita menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian kita, dan seberapa sering pula kita berselawat setiap kali mendengar seseorang menyebut namanya. Tentu pertanyaan-pertanyaan ini hanya kita yang mampu menjawabnya. Dan jika jawabannya tak memuaskan, hanya kita pula lah yang mampu untuk mengubahnya. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kesimpulannya, perayaan Maulid Nabi penting untuk terus kita adakan agar kita dan generasi penerus kita yang semakin berjarak dengan Rasulullah
terus merasa dekat dan mencintai beliau. Syukur-syukur pula jika kita dan terutama generasi penerus kita dapat menjadikan Rasulullah sebagai panutan dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah gempuran figur-figur publik yang buruk yang hari ini bertaburan di sosial media. Demikianlah khutbah yang dapat khatib sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.